Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak kelas 6 Generasi Hebat, Generasi Milenial. Kita belajar di tema 8, subtema 2, Bumiku dan Museumnya, pembelajaran yang kelima. Untuk mubel yang akan kita pelajari pada kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjut saja ke fokus materi. Ayo mengamati. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Agar kamu memahaminya, pelajarilah uraian berikut. Gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Ya, gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari berbentuk atau membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Kalian dapat mengamati gambar gerhana bulan. Ya, di situ ada gerhana bulan umbra dan gerhana bulan penumbra, atau gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Ya, terlihat pada gambar cahaya matahari terhalang oleh bumi, sehingga bulan tidak menerima cahaya yang dipantulkan oleh bulan pada saat bulan purnama. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Nah, terletak di sini. Ya, adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke arah penumbra bumi. Nah, terjadi pada posisi ini, yaitu daerah penumbra. Nah, dan ini adalah juga daerah penumbra, sedangkan yang hitam ini adalah daerah umbra bulan yang menyebabkan terjadinya gerhana bulan total. Kita lanjutkan. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Ya, di sini adalah informasi tentang gerakan bulan. Ya, gerakan bulan berputar pada porosnya, gerakannya mengitari bumi. Gerakan bulan mengelilingi bumi selama 1 bulan. Gerakan bulan mengelilingi bumi adalah dari arah barat ke arah timur. Kemudian gerhana bulan. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Bumi ada di antara bulan dan matahari. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Ayo mencoba. Bekerjalah bersama kelompokmu. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan kelompok, dengan teman kalian yang rumahnya dekat. Ya, lakukan kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan ikuti urutan kegiatannya secara runut. Ya, kegiatan percobaan yaitu peristiwa gerhana bulan. Alat dan bahan: senter, bola sepak, dan bola tenis. Urutan kegiatan yang pertama, buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang. 2, bagilah peran untuk tiap anggota kelompok. Yang pertama, 1 orang sebagai matahari atau memegang senter. Yang kedua, 1 orang sebagai bumi memegang bola. 1 orang sebagai bulan memegang bola tenis. 1 orang sebagai pengarah dan 1 orang sebagai pengaman dan pencatat. Lakukan kegiatan di dalam ruangan gelap atau sedikit cahaya. Selanjutnya, posisikan matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari.
Lalu, anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat melakukan pengamatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Bagaimana tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap? Nah, bersama dengan anggota kelompok diskusikan hal di bawah ini. Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana. Kalian bisa menemukan contoh gambar yang di depan tadi ya. Kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Tadi sudah dijawab. Kapan terjadinya peristiwa bulan? Apakah siang? Apakah malam? Kalian tentunya juga dapat menjawabnya. Apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Ayo, setelah kalian melakukan percobaan, kalian pasti bisa menjawab. Apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Nah, kalian juga pasti bisa menjawab apa yang terjadi di bagian bumi yang mengalami gerhana bulan. Yang keenam, apa yang dapat kelompokmu simpulkan dari kegiatan tersebut? Nah, kalian bisa membuat hasil laporan pengamatan atau hasil laporan percobaan yang mencakup judul, identitas, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, ya, hasil kegiatan dan kesimpulan. Ya, tuliskan pada buku teks kalian, lalu kumpulkan ke grup kelas kalian agar dapat diperiksa hasilnya oleh Bapak Ibu guru kalian. Selanjutnya, ayo mengamati. Nah, di situ ada bagan yaitu bumi. Nah, melakukan gerak rotasi, gerak revolusi menyebabkan apa? Ya. Terus kemudian memiliki satelit yaitu namanya bulan, gerak revolusinya, gerak rotasinya. Nah, ya kalian pasti bisa memahaminya. Gerak rotasi menyebabkan misalnya pergantian siang dan malam. Gerak revolusi bumi menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi, gerhana bulan, gerhana matahari, pergantian musim. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita dapat menjelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran di atas secara tertulis. Ya, saya akan memberikan contoh, kemudian kalian bisa menuliskannya pada buku teks kalian. Ya, bumi melakukan gerak rotasi bumi dan gerak revolusi. Ya, gerak rotasi bumi adalah gerak bumi berputar pada porosnya. Sedangkan gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Kemudian gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sedangkan gerak bumi mengelilingi matahari menyebabkan adanya sistem kalender Masehi. Gerak revolusi bumi juga menyebabkan terjadinya gerhana bulan ketika posisi matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan atau berada di tengah-tengah. Lanjut, bumi memiliki satelit yaitu bulan. Bulan sendiri mengalami pergerakan yaitu gerakan berputar pada porosnya yang disebut gerak rotasi bulan serta gerak revolusi bulan. Gerak revolusi bulan terbagi menjadi dua, yaitu gerak bulan mengitari bumi dan gerak bulan mengitari matahari. Gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus dan bumi berada di antara bulan dan matahari. Tidak semua tempat di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan karena gerhana bulan hanya terjadi di malam hari. Jika gerhana bulan total, biasanya fenomena pasang ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan ombak yang keras. Ya, kita lanjutkan. Ayo membaca, yaitu gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan, yaitu bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari.
Yang ketiga, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Berikut akibat-akibat gerak bulan. Yang pertama, adanya fase-fase bulan. Yang kedua, terjadinya pasang surut air laut. Yang ketiga, terjadinya gerhana. Yang keempat, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Gerakan bulan yaitu rotasi. Bulan berputar pada porosnya. Jangka waktu rotasi bulan sama dengan jangka waktu jangka waktu bulan mengelilingi bumi, menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Kemudian revolusi mengelilingi bumi. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Fase-fase bulan merupakan akibat dari revolusi bulan. Fase bulan dipengaruhi posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Ya, revolusi mengelilingi matahari, yaitu ikut mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit bumi. Jangka waktu bulan mengelilingi matahari sama dengan jangka waktu bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun, bulan sekali mengelilingi matahari dan 12 kali bulan bergerak mengelilingi bumi, menyebabkan adanya 12 bulan dalam 1 tahun di kalender. Ya, itulah tadi tentang gerakan bulan dan akibatnya. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Ayo kita berlatih menari gantar, sebuah tarian tradisional dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Ciri umum gerakan dasar tari gantar. Berikut adalah unsur-unsur gerakan tari gantar. Yang pertama adalah gerakan tangan memegang kusak. Nah, kalian bisa menyimak teks dan mengamati gerakan tangannya. Kemudian yang kedua, gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Gerakannya adalah seperti berikut. Kalian bisa melihat dalam gambar. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak bertumbuh di lantai. Selanjutnya yang ketiga, gerakan kaki dan gerakan berjalan. Kalian bisa melihat pada gambar Hitungan 1-4 atau sesuai dengan dikehendaki pelatih tari, tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap, kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Kalian bisa melihat gambarnya baik-baik Selanjutnya, gerakan posisi badan. Pada dasarnya gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalian kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali, dan tidak membusungkan dada ke depan dan belakang hingga badan merendah untuk mengimbangi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video tentang tari gantar berikut ini.
Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang masih belum kamu pahami? Apakah dampak gerhana bulan bagi kehidupan? Kalian bisa menuliskannya jawaban tersebut di dalam buku teks kalian. Kita lanjutkan kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu bercerita tentang pengalaman mereka saat terjadi gerhana bulan. Nah, kalian dapat mendengarkan cerita dari orang tua kalian terkait dengan pengalaman mereka saat terjadi gerhana bulan. Ya, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.